Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Sendung Tok. Tidak lupa saya senantiasa mendoakan kepada seluruh teman-teman, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki lancar, serta dimudahkan dalam segala hal. Berbicara tentang buluh perindu bambu, pasti mayoritas akan terfokus kepada buluh perindu. Padahal antara buluh perindu dan buluh perindu bambu itu dua hal yang berbeda, baik secara fisiknya maupun tempat hidupnya. Karena mayoritas itu hanya terfokus kepada buluh perindu, tidak terfokus kepada buluh perindu bambu. Padahal antara bulu dan buluh itu jelas berbeda. Kalau bulu perindu itu yang konon katanya itu adanya ada di sarang burung elang. Nah, sedangkan buluh perindu bambu itu adanya di dalam tabung bambu. Jadi adanya di dalam tabung bambu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin mengupas tuntas tentang buluh perindu bambu. Terus manfaatnya untuk apa? Nah, kita langsung saja teman-teman. Buluh perindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu, ada juga yang menyebutnya galih bambu, itu adanya di dalam tabung bambu. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini yang ada di dalam tabung bambu. Nah, untuk buluh perindu bambu itu ada dua jenis. Nah, yang pertama ini dari jenis selendang. Nah, ini yang dari jenis selendang. Nah, untuk jenis selendang ini buluh perindunya ini lebih besar, juga lebih sulit untuk dicari. Nah, ini untuk yang pertama, yaitu jenis selendang. Nah, ini serat yang ada di dalam tabung bambu. Jadi insya Allah ini jaminan asli alam, tanpa ada rekayasa dari manusia. Nah, untuk yang kedua, ini jenisnya serabut. Buluh perindu jenisnya serabut. Karena apa? Memang ini seperti serabut, kecil, lebih kecil. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk jenis serabut ini ada dua jenis lagi. Ini dibagi menjadi dua jenis lagi. Karena apa? Dari segi warnanya. Nah, kalau yang ini nih warnanya ini kecoklatan. Ini yang pertama, ini dari jenis serabut. Yang pertama ini warnanya ini kecoklatan. Nah, untuk yang kedua ini warnanya ini hitam teman-teman. Lihat ini hitam. Nah, terus apakah beda antara buluh perindu bambu yang warnanya coklat dengan yang warnanya hitam? Berbeda tapi sama. Artinya berbeda dari segi energinya itu berbeda walaupun sedikit sama. Dibilang sama karena apa? Sama-sama buluh perindu bambu. Karena apa? Kalau kita benar-benar memahami energi alam, insya Allah akan memahami. Walaupun secara mitos tuahnya antara buluh perindu yang coklat dan yang hitam itu sama, yaitu untuk pengasihan dan kerejekian. Tapi bila kita benar-benar mengerti tentang energi, insya Allah bisa membedakan
mana yang paling bagus untuk kerejekian, mana yang bagus untuk pengasihan. Karena dua hal yang berbeda tapi sama. Seperti halnya sebuah pisau. Sama-sama pisau tapi berbeda cara penggunaannya. Misalnya untuk memotong, pisau untuk mengupas, menyayat dan lain sebagainya. Begitu juga dengan buluh perindu bambu. Dari segi warnanya berbeda pula energinya. Nah, terus bagusan yang mana antara yang coklat dengan yang hitam? Sama-sama bagusnya, teman-teman. Cuman kalau untuk yang warna coklat ini cenderung energinya condong ke arah kerejekian. Jadi kalau untuk yang warnanya coklat ini paling bagus ini untuk sarana kerejekian. Nah, perbandingannya 60 berbanding 40. 60% kerejekian, 40% sebagai pengasihan. Jadi apabila ini digunakan sebagai pengasihan, bisa teman-teman, bisa. Cuman lebih bagusnya ini sebagai sarana kerejekian karena energinya ini condong ke kerejekian. Walaupun sama misalkan dibuat sebagai sarana pengasihan, hanya lebih besar ke kerejekian. Nah, begitu juga untuk yang hitam, teman-teman. Yang hitam ini paling bagus. Ini memang untuk pengasihan. Karena energinya lebih condong, lebih besar ke pengasihan. Jadi seorang pembolang itu setidaknya harus mengerti sedikit tentang sebuah energi alam. Nah, bambu inilah yang paling banyak diburu oleh para mereka yang dalam hal spiritual, seperti paranormal, dukun, ahli metafisika, dan lain-lain. Karena apa? Mereka ahlinya dalam hal mistis atau goib. Mereka dijadikan sebagai sarana, yaitu sarana sebagai pengasihan, kerejekian. Dan insya Allah mereka paham. Jadi kita tidak perlu lagi menjelaskan ini dan itu. Karena apa? Mereka sudah memahami. Nah, seperti halnya kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MC. Apabila kita ingin belajar membuat kursi, belajarlah kepada yang ahli kursi. Jangan kita belajar ke ahli las, jelas salah jalan. Karena apa? Semua sudah mempunyai keahliannya masing-masing. Nah, ini teman-teman. Jadi memang pulper serabut ini yang paling banyak diburu oleh para spiritual. Nah, tentunya apabila ingin dijadikan sebagai sarana, tentunya ada doa penunjangnya, ada ritual khususnya untuk mengaktifkannya. Nah, caranya macam-macam, teman-teman. Misalnya ada yang kemudian ini diambil, dimasukkan ke dalam botol yang berisi minyak. Ada juga yang seperti ini, kemudian dibacakan doa penunjangnya agar aktif, agar energinya aktif, teman-teman. Kalau sudah aktif, kemudian diarahkan. Ini. Jadi memang harus kepada ahlinya. Namun kalau saya pribadi melihat bambu unik itu dari segi fisiknya, teman-teman, dari segi keunikannya, kelangkaannya. Karena memang untuk mencarinya pun itu sangat sulit. Jadi semua itu tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Mau melihat dari segi keunikannya atau melihat dari segi
mistisnya. Kalau dari segi keunikannya jelas seperti ini teman-teman. Seperti ini, dikasih tatakan. Ini sebagai hiasan di meja kerja, kantor, dan lain sebagainya. Kalau masalah tua dan lain-lain, anggap saja itu hanya sebagai bonus dari alam, bonus dari yang maha kuasa. Nah itu bagi mereka yang mempunyai pemikiran yang rasional. Tapi berbeda cara pandang mereka yang memandang dari hal segi mistisnya. Itu dijadikan sebagai sarana. Nah tentunya semua itu atas izin dari yang maha kuasa. Tanpa izinnya, insya Allah itu tidak ada apa-apanya. Nah ini teman-teman, buluh perindu bambu. Yang ini jenis selendang, dan yang ini jenis serabut. Insya Allah teman-teman sudah paham, karena saya juga sudah sering membahas tentang buluh perindu bambu. Jadi ini buluh, bukan bulu. Nah ini bukan akar teman-teman. Yang pasti ini bukan akar. Karena terkadang ada yang bilang ini akar bambu. Nah, apabila ada orang yang sudah bilang ini akar bambu, itu sudah bisa dipastikan kurangnya suatu pengetahuan, kurangnya suatu wawasan. Dia tidak pernah terjun langsung ke alamnya. Dia hanya bisa menilai dari kejauhan saja. Tapi dikala dibuktikan, dia pasti tidak akan mau. Nah ini teman-teman, buluh perindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Nah, mungkin kajian kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Bukan saya mengajak teman-teman untuk mempercayai benda ini, bukan teman-teman, tapi hanya untuk tambahan pengetahuan. Agar apa? Kita bertambah wawasannya, bertambah pengetahuannya. Jadi bisa mengerti, bukan terus mempercayai benda ini bisa ini itu, jangan. Itu jelas salah teman-teman, itu salah jalan. Tapi semua memang perlu sarana, tentunya itu atas izin dari yang maha kuasa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.